E-cigarettes could be a game changer in public health, helping millions of people to quit smoking. Something in the region of 7 million people a year are dying because they smoke. E-cigarettes can provide a route out of smoking for many of those people. Oke, selamat datang di podcast Dar. Topik kali ini kita akan membahas tentang dunia seputar vape. Nah, buat teman-teman semua yang kita undang kali ini adalah para teman-teman yang ngerokok ataupun nge-vape. Langsung saja ke inti pembahasannya. Sejak kapan sih kalian mulai menggunakan vape? Mungkin bisa dijelaskan nanti. Kalau gue sih semenjak awal 2021 sih, kayak ingin mengurangi pembelian rokok gue sih sama irit-irit uang jajan. Gitu gue. Kalau lu? Kalau menurut gue, alasan gue kenapa gue milih rokok elektrik dan mengurangi rokok konvensional gue, karena bagi gue dari perhitungan rokok elektrik gue, apa bahan-bahan yang harus dibeli, yang pakai liquidnya atau bagian-bagian kawatnya yang ada di dalam, itu lebih, menurut gue itu lebih irit ketimbang gue harus membeli rokok konvensional setiap hari yang satu bungkus. Itu alasan gue lebih memilih rokok elektrik daripada rokok konvensional. Kalau dari Andi kan alasannya itu. Mungkin kalau dari Haidar? Kalau dari saya sih lebih mengurangi dari rokok konvensional aja sih, dan lebih menghemat budget juga. Karena kan kalau pakai rokok konvensional kan lebih boros ya, ketimbang vape. Itu aja sih. Kalau bagi saya sih, kenapa milih rokok vape? Karena bagi saya rasanya lebih oke dah daripada rokok batangan. Karena rasa rokok vape tuh macam-macam varian liquidnya. Jadi saya memilih rokok vape atau liquid ya. Oke, berarti kalian semua rata-rata menggunakan rokok elektrik ataupun vape karena ingin mengurangi rokok konvensional ya? Iya. Oke. Tunggu. Langsung kedua ya. Oke. Jadi alasan utamanya berarti nomor 2. Nah, kalau dari kalian semua, selama nge-vape, ada gak sih merasakan efek sampingnya? Entah batu ke, entah tipes apa-apa? Jadi sih lebih sekedar ya, soalnya kan nggak terlalu cocok juga sama vape. Ya gitu sih paling. Kalau bagi saya sih tidak ada ya, karena vape tuh rasanya lebih enak pada ngerokok, jadi kayak nggak terlalu pengep lah gitu. Oke. Kalau gue sih kayak pergantian liquid. Kalau ini nikotin lebih tinggi, kadang tenggorokan gue lebih suka pada garuk sih, kayak sakit tenggorokan gue. Kayak lebih ngurangin lagi sih gue kalau lagi sakit tenggorokan gitu. Oh, berarti pergantian liquid berpengaruh ya? Iya, kalau bagi gue sih ya, kalau yang gue rasain. Kalau gue, alasan gue kurang lebih sama kayak Andi. Karena setiap gue di pergantian liquid tuh, gue ngerasa kayak ada yang kalau semua liquidnya udah mulai nipis, gue mulai ngerasa nggak enak di tenggorokan gue. Jadi itu kenapa gue harus pergantian liquid itu harus. Kan kalian semua Gen Z ya? Nah, mungkin bagi generasi-generasi sebelum kita, muncul perdebatan antara lebih sehat mana sih rokok dan vape. Nah, kalau menurut kalian itu, dari sisi kalian itu gimana pendapat kalian? Kalau menurut saya sih sama aja, sama-sama kurang sehat. Tapi bagaimana cara kita mengisap sehari-harinya aja. Saya juga setuju dari jawabannya si Akil. Lebih ke rokok elektrik sih, soalnya kalau elektrik tuh nggak lebih menimbulkan asap juga, asap yang besar kayak rokok konvensional, dan juga nggak menampak lebih ke lain-lain juga sih. Bagi gue sih dua-duanya sih kurang sehat sih. Ya, kalau menurut gue sih gue lebih milih rokok elektrik aja sih, kayak lebih bau asapnya lebih nggak menyengat. Itu kalau dari gue. Kalau gue, menurut gue bener apa yang dikatain sama mereka bertiga, apa yang dibilang sama mereka bertiga itu bener. Kalau rokok manapun, rokok konvensional ataupun rokok ini sih ya sama nggak sehat. Tapi dari yang secara yang gue pribadi yang gue alamin, gue kan bisa dibilang suka olahraga.
Iya, jadi saat pada olahraga, pengaruh rokok asap yang kedap masuk ke dalam tubuh gue itu, rokok konvensional dan rokok elektrik, itu lebih pengaruh ke pernapasan gue di rokok konvensional. Karena mungkin bedanya kalau yang rokok konvensional itu benar-benar dari tembakau asap, kalau yang rokok elektrik itu mungkin uap. Jadi menurut gua kalau berdampak dari mana lebih nggak bagus, menurut gue yang pernah gue alami itu kayaknya rokok konvensional. Tapi kalau dibilang nggak sehat, itu dua-duanya sama-sama nggak sehat. Oke. Nah kan kalian semua nge-vape ya. Secara garis besar mungkin ada beberapa pengguna vape yang ketika nge-vape entah di fasilitas umum, dia itu nggak mematuhi aturan, seperti kayak misal buang asap sembarangan, kayak tidak bertanggung jawab atas vape-nya sehingga mengganggu orang lain. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana sih cara nanggulanginnya supaya ketika kalian nge-vape kan asapnya banyak ya? Gimana cara nggak mengganggu orang lain itu? Menurut gue sih lebih baik nge-vape-nya di tempat yang jauh ya dari jangkauan banyak orang. Soalnya lebih biasa ganggu ini siklus udara di udara asap sama rokok itu kan mencampur juga, nggak bagus juga kalau orang terkena. Kita kalau bagi saya sih kalau saya ngerokok tuh kalau mau nge-vape tuh saya menyesuaikan tempatnya aja dulu. Karena kalau lagi pengen nge-vape ya nge-vape, kalau kagak ya kagak. Apa sih saya menyesuaikan tempat, kalau misalnya lagi nongkrong atau apa, kalau di non smoking saya sih nge-vape. Kalau misalnya di jalan saya nggak nge-vape sih, takut ganggu perjalanan orang lain tuh yang di belakang gue sih. Ini semua sama ya. Kayaknya kalau kita ngomongin soal banyaknya asap, terus kita pengen nge-vape dan rokok elektrik, itu ya ngeliat situasi dan kondisi dulu sih, gimana sekitaran kita. Jangan sampai kita juga mengganggu yang lain karena banyaknya asap yang dikeluarin dari rokok elektrik yang kita pakai. Paling kayak gitu doang. Jadi poinnya itu lihat sekeliling atau lihat kondisi sekitar. Kan pertanyaan sebelumnya itu tentang stigma dari generasi sebelumnya. Tapi pernah gak sih kalian pas lagi nge-vape kayak dibilangin, vape itu kurang baik loh, mendingan ngerokok. Nah itu kalau semisal kalian ada di posisi itu, kalian bakal jawab apa sih kira-kira? Kalau saya sih sama-sama nggak baik ya rokok konvensional sama rokok elektrik, tapi balik lagi ke diri gue sih, kayak lebih memilih rokok elektrik daripada konvensional ya, kayak lebih baunya lebih nggak enak daripada rokok konvensional. Kalau rokok elektrik kan bau-bau rasa-rasanya kan banyak, jadi menyesuaikan yang gue suka. Ada yang lain? Kalau gua apa tadi yang dibilang semua orang ngerokok elektrik itu lebih bahaya daripada rokok konvensional. Gak ada yang nggak lebih bahaya, semua rokok itu sebenarnya bahaya. Cuman tergantung kita gimana cara kita pemakaiannya. Rokok elektrik kan ini kita ngomongin elektrik, jadi pemakaiannya yang gimana kita yang bisa yang ngatur. Jadi kalau mau dibilang bahaya, semuanya bahaya. Cuman tergantung gimana cara kita pemakaian. Oke, berarti semua hampir sama ya jawabannya. Nah dari teman-teman semua kan rata-rata sebelumnya udah pada ngerokok kan? Ya. Ya. Sekarang kan kalian pada beralih ke vape. Menurut kalian vape itu berpengaruh gak sih dalam proses kalian itu berhenti merokok? Menurut gua kalau buat gua sedikit berpengaruh. Karena apaan ya? Rokok elektrik itu dari uap yang gua hirup atau gua pakai gitu ya. Jadi kayak setelahnya kayak udah membuat, pernah sekali gua udah selama gua nggak pernah gunain rokok konvensional selama 4 bulan lah kali ya, dan selama itu gue pakai rokok elektrik terus. Gue sempat nyoba lagi sekali lagi ya, setelah 4 bulan nyobain rokok konvensional lagi, pas bulan itu jadi gak enak kayak rasanya gitu ya. Nah jadi yang gue simpulin, kenapa bisa gak sih kita
dampak kita ngurangin rokok konvensional karena kita bakar rokok elektrik. Kalau buat gue pribadi mungkin bisa, karena setelahnya karena kita udah terlalu lama, udah terlalu sering gunain rokok elektrik, itu mungkin kalau buat lu semua mungkin nanti bisa untuk jadi merubah rasa rokok konvensional yang dulu enak jadi udah nggak terlalu enak gitu, jadi udah nggak mau dikonsumsi lagi. Sama gua kayak Akil, kayak udah lama gua nggak ngisep rokok konvensional kan, terus nyoba isep lagi sama nggak enak. Tapi seiring gua lebih suka nongkrong kan, kayak rokok konvensional masih enak di mulut gua. Jadi sekarang gua lebih selingin sih, kadang ngerokok elektrik atau konvensional kalau lagi nongkrong doang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di podcast ini di episode kali ini yang tentang membahas seputar rokok elektrik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.